Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan desain pekerjaan pada kuliah manajemen perubahan. Saya Rini Juni Astuti, berasal dari kelompok dosen pengampu sumber daya manusia. Ya, pada saat ini akan menyampaikan terkait dengan materi dari mata kuliah manajemen perubahan, yaitu desain pekerjaan. Tujuan dari desain pekerjaan ini adalah tujuan pembelajarannya yang pertama, mengeksplorasi desain kerja sebagai komponen sentral dari banyak intervensi employee involvement atau keterlibatan karyawan. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah memahami desain pekerjaan dari 3 perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama teknik, motivasi, dan sosio-teknis. Yang ketiga, memahami bagaimana pendekatan yang berbeda selaras dengan kondisi teknis dan sosial yang berbeda. Pendekatan desain pekerjaan yang sudah disampaikan di tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah teknik, di mana teknik itu merupakan perspektif yang bisa kita lihat dari pekerjaan tradisional dan kelompok, di mana di sini akan kita lihat ketika spesifikasi tinggi dan rutinitasnya yang tinggi. Lalu yang kedua adalah variasi tugas yang rendah serta kebijaksanaannya. Dan yang kedua adalah motivational yang merupakan sebuah bentuk enrich job atau pengayaan pekerjaan. Ya, nanti saya akan sampaikan bahwa pengayaan pekerjaan itu adalah sebuah bentuk keragaman tugas yang diberikan pada karyawan, di mana keragaman tugas itu atau uraian pekerjaan atau tugas yang diberikan itu melebihi dari posisi yang dia saat ini lakukan atau job title yang saat ini lakukan. Karena efisiensi dan efektivitas ya bagi organisasi, maka di sini di dalam desain pekerjaan karena ada job enlargement dan ada job enrichment. Nah, ketika di sini desain pekerjaan diutamakan kepada bagaimana memberikan motivasi adanya enrich job yang tentu saja variasi tugasnya akan tinggi serta polisinya, dan umpan balik hasilnya yang diharapkan pun akan tinggi. Nah, orang-orang yang diberikan enrich job itu tidak sembarang orang, tetapi memang orang-orang yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata atau lebih, atau berkinerja tinggi, dan dengan harapan dia diberikan enrich job itu akan memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan dampak pada baik kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja unit kerja, ataupun kinerja organisasi. Yang ketiga adalah sosioteknis, di mana di sini adalah pendekatannya merupakan bagaimana cara mengelola tim yang optimal. Nah, di sini mengelola tim yang optimal bisa dengan kontrol atas total tugas. Yang kedua adalah melakukan pemberian tugas multi terampil, fleksibel, serta bagaimana cara mengatur diri sendiri bagi anggota tim itu, ataupun bagi pimpinannya adalah mengatur supaya tim itu bisa bergerak dengan baik. Yang berikutnya adalah pekerjaan tradisional dan kelompok kerja. Apa sih sebetulnya perspektif ini ya? Perspektif ini akan kita lihat dari berdasarkan manajemen ilmiah ya. Salah satu ahlinya adalah Henry Fayol ya. Di situ mengatakan bahwa ada perilaku yang sangat spesifik, rentang keterampilan yang sempit, tingkat otoritas dan kebijaksanaan yang rendah, serta ada pengulangan pekerjaan yang tinggi atau redundant. Sehingga Chuming and Wolle ya 2001 pun menyampaikan bahwa hal ini selaras dengan adanya manajemen ilmiah yang sudah terjadi pada saat ini. Yang berikutnya itu adalah manfaatnya tinggi. Karena apa? Ada biaya seleksi dan pelatihan yang rendah sehingga tidak dieksplor untuk mencari pelatihan-pelatihan yang kompetitif ya, sehingga biaya seleksi dan pelatihannya rendah, produktivitasnya tinggi dan tingkat kontrolnya juga tinggi. Nah, ini pekerjaan tradisional dan kelompok kerja. Adalah enrich job atau pengayaan pekerjaan. Ya, ketika bicara pengayaan pekerjaan atau istilahnya sering dikatakan atau pekerjaan yang dikayakan atau pekerjaan yang dinaikkan atau pekerjaan yang memang memiliki keragaman tugas begitu. Di sini memiliki karakteristik pekerjaan inti. Yang pertama adalah variasi skill. Jadi skillnya memang bervariasi, identitas tugas serta ada signifikansi tugas. Lalu di sini akan memunculkan pernyataan kritis psikologis bahwa
pengalaman pekerjaan yang bermakna. Jadi di situ dibutuhkan memang pengalaman-pengalaman pegawai yang nantinya ketika diberikan enriched jobs itu akan memberikan hasil yang baik berupa apa? Berupa motivasi kerja internal yang tinggi serta peningkatan kepuasan yang tinggi. Karena di sini antara karakteristik pekerjaan inti, variasi skill, identitas tugas, dan signifikasi tugas digabungkan dengan otonomi dan umpan balik pekerjaan, maka itu akan menghasilkan pernyataan kritis yang tentu saja akan memberikan hasil yang lebih baik. Kalau otonomi, pernyataan kritis psikologisnya adalah berupa responsibility atau tanggung jawab. Sedangkan umpan balik itu berupa pengetahuan dari hasil yang aktual. Sehingga nanti hasil dari enriched job selain tadi motivasi kerja yang tinggi, peningkatan kepuasan yang tinggi, kepuasan kerja yang tinggi tentu saja juga diikuti dengan efektivitas kerja yang tinggi. Kita sekarang mencoba untuk membahas membahas terkait dengan dimensi pekerjaan inti. Adapun dimensi pekerjaan inti itu adalah variasi skill di mana ini merupakan bentuk beberapa keterampilan yang digunakan, ya. Lalu identitas tugas itu sejauh mana orang atau pegawai itu bekerja pada tugas secara keseluruhan. Jadi mereka mampu untuk menyelesaikan job desk-nya dengan baik. Lalu signifikansi tugas, dampak dari pekerjaan yang itu akan diberikan pada orang lain. Artinya memang sesuai dengan apa yang diberikan tugas itu pada seseorang itu akan berdampak kepada tugas yang orang lain atau saling terkait di dalam member itu. Otonomi jumlah kebijaksanaan dalam pekerjaan. Jadi ada regulasi yang menjadi otonomi yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu yang berikutnya adalah umpan balik dari pekerjaan itu sendiri. Ini merupakan sejauh mana pekerjaan memberikan informasi tentang efektivitas kerja yang bisa dihasilkan. Kita lihat sekarang tahapan aplikasi job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Yang pertama tentu saja melakukan diagnosis secara menyeluruh, membentuk unit kerja secara alami, menggabungkan tugas, ya, lalu membangun hubungan klien. Ada pemuatan vertikal karena memang job enrichment itu adalah pemberian keragaman tugas secara vertikal, lalu adalah membuka saluran umpan balik. Kita lihat bagaimana tahapan aplikasi tim yang dikelola sendiri ya atau mereka self management team. Yang pertama adalah berupaya untuk mendesain ulang, mendiagnosis sistem kerja yang ada, memberikan hasil desain yang sesuai dari rencana perubahan itu, menentukan sistem pendukung apa yang dibutuhkan di dalam pencapaian tim untuk mengelola atau menyusun sebuah perubahan itu, menerapkan dan mengevaluasi desain kerja, perubahan dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Kita lihat sekarang bagaimana ketersediaan teknologi berdampak kepada desain pekerjaan. Ya, kita lihat di yang sumbu vertikal itu ada istilah task uncertainty atau ketidakpastian atas tugas, di mana itu ada rendah dan tinggi, serta ada technical interdependency, jadi saling keterkaitan ya antara teknik, antara kegiatan-kegiatan teknis. Di sini akan muncul apakah itu high atau low, lalu akan muncul kuadran. Kita lihat di sini, jika task uncertainty-nya itu low, sedangkan technical interdependency-nya adalah low, maka yang muncul adalah desain pekerjaan tradisional. Tetapi jika task uncertainty-nya adalah tinggi, sedangkan technical interdependency-nya adalah rendah, maka di situ muncullah job enrichment. Jadi diberikan keragaman tugas pada pegawai ya, agar mereka ditambah tugasnya dengan diberikan keragaman tugas yang itu saja bentuknya adalah vertikal. Lalu yang berikutnya adalah jika task uncertainty-nya adalah rendah sedangkan technical interdependency-nya adalah tinggi, maka muncullah grup kerja secara tradisional. Ya. Nah, jika task uncertainty-nya tinggi dan technical interdependency-nya adalah tinggi, maka di sini grup kerja itu perlu mengatur sendiri bagaimana polanya. Ya.
Lalu kita lihat lagi social psychological requirement atau ketersediaan atas hal yang terkait dengan sosial atau psychological. Di sini ada sumbu vertikalnya kebutuhan akan pertumbuhan dan sumbu horizontalnya adalah kebutuhan akan sosial. Kita lihat sekarang, jika ya ketika membuat desain pekerjaan, jika di sini kebutuhan tumbuhnya atas pekerjaan-pekerjaan itu adalah rendah dan kebutuhan sosialnya rendah, maka di sini yang dilakukan adalah mendesain pekerjaan secara tradisional. Yang kedua, jika kebutuhan tumbuhnya tinggi tetapi kebutuhan sosialnya rendah, maka dilakukan yang namanya job enrichment, karena di sini kan jumlah orangnya dikurangi ya, jumlah orangnya tetap tetapi pekerjaannya adalah ditambahkan tetapi secara vertikal, diperkaya dengan keanekaragaman tugas tadi. Lalu jika growth needs-nya adalah rendah tetapi social need-nya adalah tinggi, maka muncullah yang namanya pola kelompok kerja secara tradisional. Nah, yang terakhir, jika kebutuhan growth-nya adalah tinggi dan kebutuhan sosialnya tinggi, maka grup kerja itu bisa mengatur sendiri apa yang perlu dilakukan, yang penting targetnya adalah bisa tercapai. Sehingga di sini ada sebuah bentuk yang namanya adalah diagnosis sistem sosioteknikal, di mana ketika melakukan diagnosis sistem sosioteknikal, ketika akan melakukan perubahan, yang pertama adalah menentukan sistem kerja apa yang perlu dilakukan, lalu melakukan analisis teknis atas semua kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan perubahan, melakukan analisis sosial, bagaimana lingkungan, bagaimana kondisi-kondisi perilaku dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah melakukan analisis lingkungan, ya, pada itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kita bisa lihat ketika ada istilah desain sistem sosioteknis. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Yang pertama, dapatkah sistem kerja dirancang bisa sesuai dengan lingkungan? Sehingga sering dulu dikatakan adalah agronomik ya. Jadi bagaimana sistem kerja itu disesuaikan dengan lingkungan. Artinya ketika rancangan, contohnya saja adalah prasarana berupa meja komputer ya atau PC ya dengan kursi, itu disesuaikan dengan kondisi orang ya, misalkan Indonesia dengan orang-orang Amerika mestinya berbeda, karena orang Indonesia, Jepang itu relatif rata-rata tingginya adalah 155 sampai 165, tapi kalau orang Amerika mungkin rata-rata tingginya 165 sampai 180, sehingga dibutuhkan yang namanya ergonomik begitu ya. Nah, ini ada istilah adalah desain sistem sosioteknis, sistem kerjanya salah satunya misalnya dengan ergonomik ataupun dengan sistem kerja 8 jam, 4 jam ya, ketika eksplorasi yang ada di alam ya, mereka akan bekerja dengan menggunakan 6 minggu di lapangan, 2 minggu off atau kembali tidak di lapangan. Ini namanya sistem kerja yang tentu saja akan dikaitkan dengan ergonomik tadi. Lalu yang berikutnya adalah dapatkan sistem kerja dirancang untuk mengoperasikan proses konversi dan mengendalikan varian dengan lebih baik. Artinya bahwa dirancang untuk mengoperasikan proses bagaimana mengkonversikan atas bentuk-bentuk pola kerja yang itu akan bisa memunculkan varian ya, varian itu ya variasi-variasi yang tentu saja jangan terlalu banyak tetapi lebih terfokus kepada target atau tujuan yang ingin diharapkan. Lalu yang berikutnya, dapatkan sistem kerja dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan lebih baik. Jadi misalkan sistem kerja tadi ketika ada eksplorasi di lapangan, misalkan eksplorasi bagi teman-teman yang bekerja di lapangan ya atau di alam, misalkan untuk orang-orang geologi, orang-orang tambang itu mereka biasanya 6 minggu di lapangan, di hutan ya, lalu 2 minggu mereka off untuk mereka bisa cuti atau tidak bekerja. Nah, ini adalah sistem kerja dirancang itu apakah mampu memenuhi kebutuhan anggotanya dengan baik atau tidak. Beda kan dengan pekerja-pekerja yang di pabrik yang mereka harus bekerja 8 jam kerja dengan 3 shift. Beda lagi dengan pegawai-pegawai yang ada di manajemen yang mereka bekerja 8 jam, office hour misalkan dari jam 8 sampai dengan jam 4, tapi bukan 6 hari kerja tetapi 5 hari kerja, ataupun ada juga yang 6 hari kerja. Nah, ini ya. Kalau orang-orang yang dieksplorasi kan dia melakukan pekerjaan
pekerjaan itu 7 hari full day, tetapi dia 6 minggu bekerja, 2 minggu cuti atau 2 minggu adalah libur begitu ya. Nah, ini adalah sistem kerjanya. Oke, kita lihat di sini. Model tim yang berkinerja tinggi atau sering dikatakan high performance system. Ketika bicara model tim yang berkinerja tinggi, maka di sini akan ada satu input berupa tugas. Bagaimana desain tugas tim dan pengembangannya. Yang kedua adalah intervensi dari proses tim itu sendiri. Yang ketiga adalah sistem pendukung organisasi. Lalu di sini akan muncul functioning tim atau kefungsian dari tim itu. Nah, ketika tim itu berfungsi, maka di sini akan memunculkan kinerja tim yang tentu saja harapannya berkinerja tinggi serta akan muncul kepuasan anggota. Berkinerja tinggi itu ya high performance itu memang melampaui dari urean pekerjaan yang rata-rata dan tentu saja ini dibutuhkan orang-orang yang memang kompeten ya. Yang berikutnya adalah desain dan pengembangan tugas dari tim. Itu bisa kita lihat dari perspektif tugas-tugas yang utuh dan saling bergantung, dari misi dan tujuan bersama dari organisasi itu, dan tentu saja tidak lepas dari multi keterampilan, karena kalau menginginkan yang namanya tim itu mestinya harus berbagai ahli ya supaya bisa mencapai pada target yang tercapai. Lalu ada kontrol tugas dan batas, jadi ada monitoringnya atas tugas-tugas yang diberikan dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Lalu akan ada hasil dari umpan balik itu. Setelah itu akan ada desain spesifikasi atau syarat-syarat minimum dari desain spesifikasi yang diajukan ya atau yang dibuat. Lalu yang berikutnya adalah berkembang dari batas-batas yang sempit ke batas-batas yang luas dalam kebijakan untuk memberikan batas-batas yang sempit dari yang luas, sehingga di sini akan muncul amunisi yang baik dan tim itu akan bisa bekerja dengan optimalisasi yang baik. Kita lihat sekarang intervensi proses tim. Di sini adalah mempromosikan hubungan interpersonal yang sehat, ada upaya untuk melakukan koordinasi, menimbang input anggota dan berbagi pengetahuan sharing knowledge, membuat keputusan yang baik, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik. Jadi konflik jangan didiamkan, tetapi konflik itu dihadapi dan diselesaikan. Maka ada istilah nanti adalah manajemen konflik. Dan ini sudah dibahas di mata kuliah perilaku organisasional. Kita bisa lihat sistem pendukung organisasi yang dibutuhkan, itulah sistem manajemen kinerja yang harus ada, sistem pelatihan, sistem informasi, sistem seleksi, serta sistem manajemen yang ini akan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi untuk bisa membuat sebuah perubahan itu bisa berjalan dengan baik dan optimal. Baik, seperti itu apa yang bisa saya sampaikan dalam desain pekerjaan, karena dalam desain pekerjaan ini adalah seperti mendesain baju, mau bentuknya seperti apa tergantung dari kebutuhan organisasi, bukan dari keinginan organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.